Rumah Polonia, pemirsa, paling tidak dua kata ini kerap sekali kita dengar dalam satu pekan ini setelah bangunan ini terpilih menjadi tempat pendeklarasian bagi calon atau bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Tapi kita tidak akan berbincang terkait bagaimana politik ke depan, pemirsa, atau bagaimana pencalonan mereka. Akan tetapi sebagian publik kemudian bertanya, ada sejarah apa kemudian yang tersimpan di dalam bangunan ini, di dalam rumah Polonia ini. Nah, nanti saya akan bertanya tentunya kepada seseorang yang bisa menjelaskan terkait hal ini, pemirsa. Kita akan bertanya tentunya yang kabarnya rumah ini pernah menjadi tempat persinggahan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Nah, pemirsa, ini kebetulan sudah ada kepala rumah tangga dari rumah Polonia, Bapak Utun. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Baik. Di dalam lagi pada sibuk apa ini Pak Utun? Kelihatannya lagi ada pekerjaan. Lagi ada pembetulan AC sama listrik, lampu ya. Untuk persiapan ya Pak ya tentunya? Ya, untuk kegiatan lah, berbagai macam acara. Tadi sudah keliling-keliling rumah ini, luas sekali. Sebenarnya saya penasaran dulu ini Pak, luas tanah ini berapa Pak di sini? Sini kurang lebih hampir 5.000 meter. 5.000 meter, kalau bangunannya sendiri? Bangunannya ada hampir 2.600-an lah. Luar biasa. Kita sambil duduk boleh ya Pak ya? Yuk kita duduk sini dulu. Dengan bangunan seluas ini Pak, saya juga mendengar sejarahnya dulu pernah ditinggali oleh Bung Karno, betul ya Pak ya? Ya, jadi antara tahun 60 lebih lah kalau tidak salah itu pernah ditinggali oleh Bung Karno, presiden kita pertama di sini. Dan rumah ini masih kondisi dalamnya ini sebetulnya kondisi asli gitu. Cuman berubah luarnya saja, ada renovasi gitu. Jadi dulu kalau bisa digambarkan rumah ini seperti apa Pak? Kalau belum seperti atau semegah ini? Dulu belum seramai seperti sekarang gitu. Dan memang ini paling luas di antara rumah-rumah lain di daerah sini, di Cipinang Cipedak 1 yang dikenal dengan Polonia ini di sini itu. Baik. Ya, banyak pohon-pohon rindang. Ada pohon mahoni yang sampai sekarang masih ada gitu. Dan Pak Utun sendiri memang sudah asli orang sini begitu ya Pak? Nah, jadi yang asli sini itu yang Pak Haji Haris Tahir. Jadi Haji Haris Tahir itu yang mengusahakan tempat ini. Beliau adalah asli orang Kebonanas ya. Ya, memang kelurahannya Cipinang Cipedak ini asli dari turun-temurun asli Betawi gitu. Pak Haji Haris Tahir, seorang pengusaha ya Pak, asli Betawi. Asli Betawi. Ini kemudian yang memiliki rumah ini saat ini, betul Pak? Ya, mudah-mudahan kita doakan saja ya. Lalu Pak, kalau dulu kita melempar lagi ke sejarah yang dulu. Kalau dulu Bung Karno pernah menyinggahi, walaupun tidak setiap hari gitu ya Pak ya, tinggal di rumah ini. Ada pernah nggak sih Pak terjadi sebuah sejarah penting dulu yang pernah terjadi sama Bung Karno? Karena kita nggak tahu persis ya, nggak tahu persis bagaimana kondisi keberadaannya beliau di tempat ini. Namun ya ini satu kebanggaan lah bahwa walaupun tidak menetap secara permanen, tapi merupakan kebanggaan lah buat kita khususnya sebagai the founding father pernah tinggal di daerah Polonia, tentunya daerah Kebonanas ini. Baik, nah ini Pak, kalau saya boleh juga bertanya, rumah seluas ini tentu butuh perawatan yang ekstra begitu ya Bapak sebagai kepala rumah tangga. Ada berapa orang Pak kemudian yang ikut merawat rumah ini? Sini yang merawat ini ada 20 lebih lah. Ya, ada yang cleaning service, ada bagian dapur, ada bagian luar, bagian dalam, bersihan buat tempat wudhu, musola, dan ya semuanya lah. 20 lebih, security ya ada 23 orang lah. Nah kemudian ini resmi terbangun sebagai rumah yang lebih modern dari sebelumnya. Ini tahun berapa ini Pak? Mulai menjadi seperti sekarang? Ini kira-kira tiga tahun belakang inilah. 3 tahun terakhir belakangan ini. 3 tahun terakhir belakangan ini baru mulai berubah begitu ya wujudnya ya Pak ya. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu katanya bangunannya masih bangunan Belanda gitu ya. Ya, di sini banyak bangunan-bangunan besar yang model-model lama lah. Tapi sudah daerah sini sudah banyak yang direhab. Tapi ada beberapa tempat daerah sini yang masih
kondisi lama gitu. Nah, kemudian hari ini sendiri Pak, kesibukan apa saja yang terjadi di rumah ini Kak? Nampaknya masih cukup sepi ya Pak ya, kalau untuk khusus hari ini berbeda dengan kalau kita lihat hari Senin kemarin yang sangat ramai. Betul. Hari ini mungkin ada deklarasi dari Laskar Merah Putih kalau tidak salah nanti jam 2 jam 3. Kemudian nanti malam ada rapat-rapat koalisi partai. Dan biasa kegiatan pengajian anak-anak kebetulan ini malam Jumat. Setiap malam Jumat biasa kita ada pengajian di musola belakang ini. Pengajian di musola belakang betul. Maghrib berjamaah nanti. Karena memang di halaman belakang ini selain area parkir yang cukup luas, kemudian taman, ada juga musolanya di sana ya Pak ya. Ini menjadi tempat pengajian setiap malam Jumat begitu ya Pak ya. Jadi selain di sini, di dalam juga kalau kelompok jamaah lebih besar kita pakai ruang dalam. Baik. Untuk pengajian dan silaturahim para tokoh, para ulama ya, untuk mempersatukan umat ya. Jadi kalau kelompok yang lebih jamaah lebih kecil kita akan diadakan di musola. Gitu. Baik, luar biasa, nyaman sekali pastinya duduk-duduk di sini. Terima kasih. Pak Utun, terima kasih. Tapi saya harus jeda dulu nih sebentar di ruang kita dan masih akan kembali tentunya pemirsa.